kira tadi udah tasa undang rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Guru Ndazuma. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Ladaina la'aliyyun hakim. Afadat aribu ankumuz zikra safhan an kuntum qawman musrifin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Wa ma yantihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum batshan wa madha mathalul awwalin. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام وجعلوا الملائكة
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga salam serta salawat pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita kembali diberi kesehatan oleh Allah, diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kemenangan tetap ada pada pihak kita. Kemenangan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gurunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti biasa. Alhamdulillah. Lanjut, Gurunda, lanjut. Iya, kalau misalnya ada teman-teman yang dari planet lain silakan dinaikkan. Dari Mars apa Pluto ini yang dicari ini? Dari Pluto, dari mana aja. Masya Allah. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asy-syaitana illa gurura. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini kabarnya gimana? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah, Gurunda, wa syukurillah. Masya Allah, syukurlah. Ya, ya, satu kebanggaan juga ini. Mampir lagi nih Gurunda ke DPW kita ini. Oh iya, insya Allah kita akan bergerilya keliling untuk mencari teman-teman yang lagi live, yang tidak ada dialog ya, maksudnya belum ada dialognya, dan stay ya, harus kita membagi diri ya kan. Silakan yang dibawa di tap-tap sampai ke mimbar gereja biar pendetanya juga ikut ke sini. Iya kan? Bukan cuma jemaat tapi pendeta. Ya, sebentar malam, betul, sebentar malam saya diskusi dengan seorang pastor. Panggilannya Pastor Z. Pastor Z. Sebentar malam. Ini suara ada gresik ini di mana ya? Oh, di tempat hostnya kali. Sebentar malam itu jam 8 waktu saya, kayaknya jam 8 atau jam 9 ya? Ya, kalau di bagian Jakarta jam 8. Kalau di tempat tak jam 9. Tunggu dulu ya, cek dulu ya. Jam berapa itu? Di tempatku yang di bawah, yang merasa dirinya oten, yang mau diskusi sama Bang Zuma di sini, ayo monggo silakan naik. jam 19, jam 7 ya di Jakarta, di tempat kita ini jam 8. Oh, berarti jam 7 di sini. Iya. Saya minta 2 jam saja, jangan sampai, tidak enak kan kalau pastor dibuat menangis kan. Iya. Perpuluhannya ini bisa bisa goncang ya. Iya betul, tumbang nanti lama-lama. Makanya kita cukup kasih 2 jam aja waktunya untuk. Makasih gift-giftnya, rezekinya sahabat-sahabat di bawah.
kasihan nanti kalau lari semua pasiennya. Gitu. Ayo teman-teman di bawah silakan naik. Nanti malam jam di tempatnya Bang Zuma jam 8, kalau kita di sini jam 7. Ya betul. Emang sanggup. Ayo enggak boleh. Semoga siarkan. Itu masih sih kau? Selamat sore Bang Roni. Ya, selamat sore bang. Selamat sore. Apa ada belit? Raka cari Oten di bawah ya. Ini ada yang tapping-tapping itu, lihat coba. Ada nggak? Ya, Roni. Dari Oke. mana ini Pak Roni? Dari Sulawesi Selatan bang. Sulawesi Selatan. Ya, Maaf, Muslim apa Kristen? Muslim bang. Muslim. Oke, salam dulu ya. Ya, Saya Salam judulnya salam tempat- kenal Salam. oke. Iya. Selamat bang. Bang Roni. Ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roni, apa ada yang mau disampaikan? Tiada bang. Bisa kan bang? Cuma mendengar. Iya, kita tunggu saudara kita dari Oten. Oke bang. Oten itu kepanjangan singkatan dari orang tenar. Iya. Jadi kita tunggu orang tenar. Itu kan. Hah? Keluar. Oten, orang tenar. Cuplis. Cukup percaya iblis. Toples. Tutup otak tetap ngeles. Kucluk, ada yang nggak tahu kepanjangannya kucluk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngomong sebentar bang? Bisa? Bang Suma bisa nggak nanti aku telepon lewat WA? Aku minta nomornya Bang Suma, saya mau panggil ke sopir nanti kalau saya pulang dari tempat kerja. Kalau sudah cuti. Ada acara sedikit di rumah bang. Acara apa itu? Ya. Acara Ada acara keluarga tapi saya mau undang Bang Suma. Wih, diundang untuk apa? Ya. Ya ceramah lah atau bagaimana. Ceramah itu Ustadz. Iya Anjana. kan, intinya ada mau ketemu saya sama Bang Suma, nanti saya undang ke rumah Bang Suma. Udah enak di sini bang, itu pribadi. Oke, sip 86,3. Oke, nanti saya DM Bang Suma. Jangan DM, saya susah baca DM. Jadi Lepas saya WA aja. WA saja. Oke. Nomor saya tahu kan? Oke, tahu bang. Oke. Saya kemarin ngambil di ini. Oke bang, terima kasih banyak. Oke, thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku, Kang Ustadz Ardiansyah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Guru Zuma. Waalaikumsalam Guru Dardiansa, adikku yang ganteng. Jangan dipanggil Gurunda lah. Nggak enak kan? Kebalik. Nggak enak juga. Makanya Berat. saya tiap hari menderita gara-gara kalian. Dikit Gurunda. Sehat Kang Ardiansyah, keluarga sehat Kang Ardiansyah. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Bang Rakabian sehat saya. Alhamdulillah. Yang ngomong siapa tadi?
Saya. Ustadz Miftah. Oh, sorry. Gak apa-apa. Ini ukti Raka ini ukti ini. Raka Bianra. Tinggal di mana? Yandra. Tinggal di Taiwan. Oh, Taiwan. Taiwan itu Solo. Solo ya. Taiwan luar negeri. Oh, luar negeri. satu kota sama Cebi kayaknya ini. Betul ya? Oh, Iya. ya, Masya Allah. Dari Api Jawa Tengah ya, Ibu Raka. Aku panggilnya apa? Ibu ya? Ibu. Ibu. Iya. Aku dari Lampung. Panggil aja Bapak, nggak apa-apa. Ini baru masuk ini Gurunda Suma ke sini. Baru. Lapar sih. Belum makan oten dari pagi. Oh iya, siap. Aku share dulu ke oten-oten Gurunda sebentar. Iya, panggil yang paling jago lah. Mumpung kita di Komalnya Api Jabodetabek kan. Panggil. Allahu Akbar. Bang Suma bilang aja belum dapat koin. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalian itu ya orientasinya koin itu rendah kali loh itu. Masuk TikTok kejar koin. Masya Allah. Enggak lah bro. Kalau koin itu apa ya? Ya bisa aja. Kalau ada yang mau kasih koin enggak apa-apa. Enggak kasih koin juga enggak masalah. Tujuan saya itu mewaras ya. Allahu Akbar. Kalau cuman butuh koin, saya buka kamera, habis itu saya joget ala gereja. Oh, saya mandi koin. Kalau saya mau cari koin. Apa temanya ini Bang Zuma, Bang Ardiansyah? Roh Kudus versus Roh Jahat. Roh Kudus. Muat enggak ya? Roh Kudus Roh Jahat. Dia nggak muat. Nggak muat Bang Zuma, ininya kotaknya. Ya, Roh Jahat. Roh Jahat aja. Oke, siap. Raka itu ada Bang Handi, Tarik atau Pak Ustadz Miftah. Saya lagi ngetik soalnya ini. Oke. Ada Bang Handi di bawah. Malah hilang. Allah Akbar. Gak ada Bang Ando. Yang ini kan? Ada barusan lewat. Ada. Udah cuekin aja. Cuekin aja. Ya Allah Bang Andi. Kayak gitu Kasihan Kak. amat ini Bang Andi. Beliau itu lagi sibuk cari sapi, cari kambing. Beliau panitia kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Handi. Salam Bang Handi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya aja beliau. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi beliau itu panitia wabarakatuh. kurban. Alhamdulillah Bang Juma udah dapat satu sapi ya. Kambing udah Alhamdulillah. beberapa ekor gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tinggal naga yang belum ada ini.
Jadi teman-teman yang ingin berkurban ya, silakan hubungi Bang Juma atau saya. Mau kambing, mau patungan sapi silahkan, atau mau ala kadarnya ya silakan. Karena Idul Kurban sebentar lagi dipusatkan nanti di kantor pusat API, MMCI juga, kantor pusat API, kantor pusat MMCI di Masjid Nur Maulidah di Rumah Hotbit Bolangi, Sulawesi Selatan. Teman-teman nanti API Sulsel atau yang dekat-dekat di sana ya bisa ikut bantu-bantulah buang-buang kotorannya dan kulitnya nanti dibakar di luar masjid, itulah korban. Apa itu 2914 korban apa? Kok lari ke sana ya? Kalau yang korban perasaan kira-kira diterima ya enggak itu Bang Haji? Boleh. Jadi teman-teman Oten yang mau hapus dosa silakan, karena kotoran lembu yang akan kita korbankan itu kita buang begitu saja. Daripada dosa kalian itu menumpuk, mending ambil kotoran lembunya, bakar di rumah yang gitu loh. Jadikan apa? Sesajen. Korban penebus dosa. Iya kan? Keluaran 29 kan? Daripada anaknya orang kamu korbankan, mending tai sapi. Gitu. Keberatan enggak ya kalau nanti sapinya kita salib? Bang Andi. Kayaknya bisa, enggak apa-apa. Kita sembelih dengan model salib gitu. Enggak, disalib aja dulu. Habis itu disembelih dengan cara Islam, jangan disembelih disalib. Ntar juga haram dimakan. Ya kalau ditombak bagian anunya, gora-goranya gimana? Ditombak kan bagian leher sampai putus, bisa itu Bang Andi. Boleh juga tuh, untuk viral itu Bang Juma, kalau ada, jangan sapi lah kan berat, kambing lah disalib gitu ya. Dipaku kiri kanan kan? Iya, ya, baru tombak itu penyiksaan, janganlah kan itu ajaran pagan. Diomelin ulama, majelis ulama langsung mengeluarkan fatwa. Umumnya langsung tombak semua, apa yang kau bikin itu? Penganiayaan. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi masuk akal juga. Tinggal, kalau saya disuruh menjawab kenapa, alasannya karena ini permintaan beberapa netizen. polikadrus. Ada aja tuh, kalau bener ya bener juga ya. Aduh, enggak lah. Nanti masyarakat nggak ada yang mau makan lagi nanti. Di situ kampung Islami banget. Karena kampung itu kan sejarahnya ya, dulu waktu orang Bone ya, Harung Palaka ya Bang Juma ya, ingin Iya betul. menuju ke kota Makassar ya, apa kemana? Ke Goa. Ke Goa. Ke Goa. Harung Palaka ke Remora, ke Raja Goa, silaturahmi kan gitu. Iya. Tapi karena perjalanannya jauh, kan itu gunung. Jalan kaki dengan kuda ya, mampirlah di situ. Dijadiin deh tempat tinggal di situ. Bukan gitu ceritanya. Nah, gimana ceritanya? Di lontarannya itu begini Bang Andi. Ada saudara dari Raja Goa waktu itu jago perang. Sikit-sikit mau perang. Dia coba-coba untuk masuk ke kerajaan Bone gitu. Masuk ke kerajaan Bone. Ya, di sana kan Bone kan sebuah negara kecil. Raja Goa juga negara kecil. Kayak gitu-gitulah, negara besar lah pada zaman itu ya. Tiba-tiba begitu terjadi peperangan di Bone, beliau meninggal, disembelih, kepalanya disembelih. Habis itu dititip pesan ke kerajaan Goa. Kalau mau seperti ini silakan masuk ambil kepala ini. Ada yang datang gitu Bang Handi. Assalamualaikum Bang Zuma, Assalamualaikum Bang Handi, Ustadz Miftah, Raka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda. Terus belum selesai ini kisahnya, Bro. Ntar lu ya, Mbak ya. Iya. Oh, Jadi ceritanya nggak ada yang berani pergi ambil kepala
adik raja waktu itu Bang Handi, maka sekelompok rakyat jelata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberanikan diri dari Bone, membawa kepala itu masuk ke kerajaan Goa. Akhirnya mereka tidak berani pulang karena orang-orang di kerajaan Bone itu marah besar gitu terhadap mereka. Nah, kerajaan Goa mengucapkan banyak terima kasih kepada si pahlawan ini yang membawa kepala adik raja. Akhirnya karena mereka nggak pulang, maka disuruh milih tanah adat, Bolangi atau di Mariso waktu itu. Nah, mereka milih di Bolangi karena cenderung waktu di Bone juga tempat mereka seperti yang ada di Bolangi itu. Akhirnya mereka menetap di sana, Bang Handi, dari kerajaan Goa sampai sekarang turun temurun gitu. Gitu ceritanya. Sampai ada saudara-saudara kita Bone tinggal di Bukit Bolangi. Bukit Bolangi itu kan isinya orang Bone semua, Bang Andi. Tidak ada pendatang di atas. Di tengah-tengah kota Goa ada bukit, dekat bilik-bilik. Di situ di puncak di atas itu orang Bone semua. Makanya pada saat saya naik ke atas untuk beli lokasi, loh kok ini pakai bahasa Bugis semua? Harusnya kan bahasa Makassar. Begitu saya tanya, oh ceritanya ternyata begitu, Bang Handi. Rumahnya aja rumah-rumah panggung semua kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Suma? Alhamdulillah baik Bang, Masya Allah. Ustaz Miftah, Bang Handi. Iya, Bang Abu. Ntar di bawah ini loh ada Bang Juma palsu menghujat, biarin aja, jangan ditonton, sepikan aja. Memang mereka itu menjual kayak gitu supaya rame Anda untuk menonton. Tinggalin aja, jangan ditonton, terus jangan dipromo. Cukup Anda aja yang tahu. Itu ya. Kalau Anda mengatakan, oh ada itu di sana begini-begini, itu artinya secara psikologis mengundang orang-orang untuk menonton. Ya kalau terlanjur nonton diblokir aja, nggak usah dipamer kepada yang lain, nggak usah diberitahu. Kira-kira gitu. Kalau ada yang berkata ada Bang Suma di sana, ada Bang Suma di sini, jangan kau percaya. Ya, itu ada dalilnya itu. Iya. Matius 24 ya Bang Andi, nomor 23 ya Bang Andi ya. Allahu Akbar. Saya mau ngomong sebentar Bang Suma. Silakan. Iya, silakan Bang. Iya, saya ini kan pertama kali masuk di komal-komal Bang Zuma ya. Yang kemarin saya istilahnya udah berbicara dengan Bang Zuma, menyampaikan amanat teman saya yang mu'alaf yang sekarang sedang berhaji. Beliau menyatakan terima kasih ya dan salam untuk Bang Zuma dan saudara-saudara yang ada di komal ini. Masya Allah, iya. Tadi saya masuk di tulisannya gambarnya si Bang Zuma. Gambarnya Bang Zuma, tulisannya Gurundi Jamil. Saya masuk, ternyata kok punya Oten komalnya. Padahal gambarnya itu gambarnya Bang Zuma di sana. Saya pikir Bang Zuma yang lagi live gitu loh. Nah, ternyata mereka itu saya dan menanyakan yang macam-macam. Apalagi menanyakan ya di surah Al-Fatihah di ayat keempat ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menanyakan itu sama saya. Sebetulnya saya masuk di komal ini karena saya baru Bang Zuma. Ya. Iya. Saya baru hidup di Indonesia ini. Saya sebetulnya hidup di negara Saudi lamanya. Masya Allah. Iya di Madinah. Jadi dari tahun 87 saya berada di Saudi sampai tahun 2017. Wow, lama juga. Hampir 31 tahun Bang. Masya Allah. Iya di sana. Ternak onta di sana Bang, enggak?
Enggak, saya jadi bikin perusahaan tempe tahu, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, jadi ya saya pertama kali bikin tempe dan tahu di negara Saudi ya saya. Dan melayani istilahnya untuk orang-orang haji dan umroh yang mereka pesan untuk tempe dan tahunya. Iya. Dan saya di sini sekarang akhirnya ketagihan nih nonton Bang Zuma nih. Ya malam tidur. Aduh, sampai istri ini ngamuk-ngamuk. Ini kau tiap malam nggak tidur kau katanya. Ya, saya asik sama Bang Zuma ini. Udah. Alhamdulillah. Jadi memberikan apa motivasi, memantapkan keimanan, Bang. Benar. Iya. Teologi ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya. Saya terima kasih Bang ya semuanya, dan saya doakan semua saudara-saudara di sini istilahnya daripada hujatan-hujatan orang Kristen ya. Tadi saya masuk di Kumal itu juga dihujat semuanya. Apalagi nama Bang Zuma udah disebut-sebut, udah dihujat benar-benar. Saya bilang ya, kalau kalian istilahnya mau menanyakan soal ayat tersebut silakan. Ini kenapa di sini kok dinyatakan hanya kepada engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Kenapa ya, kalian pada siapa kalian menyembah? Saya bilang. Oke Bang. Iya. Ya itu aja. Saya hanya mau menyatakan itu, kok mereka memakai fotonya Bang Zuma ya. Saya jadi yang jawab Bang Zuma. Karena jawabannya begini Bang, kalau dia memakai foto orang tuanya, dia pakai fotonya sendiri, dia pakai fotonya istrinya, dia pakai fotonya keluarganya, dia pakai fotonya Tuhannya, dia pakai fotonya Paulus, nggak laku. Iya. Itu aja sih jawabannya Bang. Iya. Jawaban terkait dengan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jawabannya itu di Al-Qur'anul Karim, surah An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi. Itu jawabannya. Kami turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan manuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Jadi Al-Quran itu bukan untuk Allah, Al-Quran itu untuk manusia. Jadi Allah memberikan panduan, Allah yang memberikan tata cara beribadah, Allah yang membimbing kemudian manusia berdasarkan dengan wahyunya. Maka Allah menorehkan pengajaran yang sangat luar biasa. Makanya dalil pertama dari Al-Quran, Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka semua ayat suci Al-Quran itu diturunkan untuk membimbing manusia. Dalilnya An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Gitu. Seperti itu Bang. Sederhana itu. Kalau pertanyaan-pertanyaan oten yang kesurupan dan penuh dengan rosetan itu gitu, sederhana aja kita jawab. Seperti itu Bang. Terima kasih Bang atas infonya semua. Sama-sama Bang. Ya udah, saya hanya begitu aja Bang. Siap. Sampaikan begitu. Insya Allah teman-teman semuanya juga semangat di sini. Iya. Oke Bang. Iya. Terima kasih. Bang Api. Terima kasih udah naikin saya. Ya. Iya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut tamu, ada waktunya Bang Zuma kurang lebih 45 menit ke depan ya.
diskusi sama Pak Esau. Intinya adalah hati-hati jebakan cuplis. Ya. Itu ya, hati-hati jebakan cuplis. Karena kalau nggak menjebak dia nggak bisa makan. Baik terjemahannya jebakan, orang-orangnya lebih menjebak. Karena memang ajarannya ajaran menjebak. Karena tidak punya jati diri, tidak punya harga diri, tidak punya identitas. Jadi mereka hanya ya jebakan-jebakan. Hati-hati terjebak. Kita sambut dulu Pak Esau. Selamat sore. Ya, sama sore, Pak. Ya. Ada yang ingin ditanggapi atau seperti apa Bang? Silakan. Ya, tadi saya sih mau menanggapi tentang Bang Juma yang bilang ada dua roh ya. Ada roh kudus dan roh jahat. Saya sih pengen menanyakan tentang latar belakang atau saya memakai istilah Muslim adalah asbabun nuzul ya, dari suatu diksi dari dua kalimat itu. Karena kalau pemahaman kami dua literasi ini memang terjadi dari suatu pemahaman, dari suatu pengangkatan kitab suci yang memang diangkat dari hal sana. Kalau kita mengacu kepada Yesaya 14 ayat 12 di mana dikatakan kalau pemahaman penafsiran kami dari Nasrani mengatakan bahwa ada tiga roh kudus yang memang dipanggil oleh Elohim dalam kepatuhan kepada Elohim, harus tunduk kepada ciptaan yang mula yaitu Adam. Di mana ini ada tiga malaikat yang saya pahami adalah Gabriel, Mikael, dan Hela. Bisa ke poinnya aja Bang. Ke poinnya waktu Bang, ini mau menjelang maghrib di Makassar. Poinnya aja Bang. Ya, artinya dari tiga malaikat ini, Hela, Gabriel, dan Mikael ini, literasi dari Muslim yang saya pahami, Hela itu adalah sebenarnya Azazil ya, yang memang tidak bisa dan tidak mau tunduk kepada Elohim dalam tunduk kepada makhluk yang diciptakan. Nah, oke cukup Bang, biar tanggapi Banjuma dulu Bang. Waktunya Banjuma mepet loh. Sana mau maghrib, silakan Banjuma. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Esau, ya saudara dari kaum Nasrani ya. Ini beliau melanjutkan ajaran Hawariyun. Cuman kendalanya kemudian ketika kita berbicara mengenai roh, kalau di Islam itu kan jelas disuapin kita itu umat Islam oleh Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis. Jadi memang penekanan Allah, kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi memang Al-Quran sudah menyuarakan bahwa kafir itu iblis, yang tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan itu iblis. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka, dan seterusnya. Jadi di situ dikatakan illa iblis, memang dikatakan kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Sedangkan iblis ini roh, makhluk halus. Ini makhluk halus ini. Cara kerjanya itu membisikkan manusia ke dalam kalbu. Jadi iblis itu tidak datang di kuping berbisik. Saudara, jangan kau pergi sholat. Saudara, jangan kau berpuasa. Enggak dibisikin di kuping, enggak. Dia di kalbu mainnya. Hawa itu dan Nabi Adam itu kalbu. Dia membisikkan dari jarak jauh, membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis di sini adalah roh,
Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan orang-orang fasik membantu setan-setan, membantu para iblis di dalam menyesatkan manusia. Dan mereka orang-orang kafir dan iblis ini bekerja sama dan tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Bukti sederhananya aja, sederhana dan mudah untuk kita temukan. Coba tanya kepada teman-teman kita Oten yang membisikkan dalam hati kalian, dalam kalbu kalian, dalam pikiran kalian untuk menyembah Yesus itu siapa? Perintah Yesus tak ada, perintah Elohim tak ada, tapi mereka mempraktekkan. Jadi ada yang memerintahkan. Man huwa, siapa dia? Ya, itulah yang disebut iblis. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, iblis itu menyombongkan diri dan iblis itu termasuk golongan dari yang kafir. Makanya mohon maaf nih, pandangan Islam terhadap orang-orang Kristen ini orang kafir yang saudara dengan iblis gitu. Dan itu bisa kita buktikan, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Kenapa kemudian mereka itu terena-enak, merasa nyaman gitulah, merasa nyaman, merasa tidak ada kendala, merasa apa yang mereka lakukan itu kebenaran. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itu membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jangankan kepada saudara Kristen, kepada Yesus aja iblis mainkan. Begitu dia tahu Yesus itu adalah oknum yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel, iblis tidak tinggal diam. Mereka membuat propaganda, mereka membuat siasat. Iblis ini membuat skenario yang begitu apik, sampai kepada merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi, merasuki ahli Taurat. Hebat kerjaannya itu. Nah, apiknya pekerjaan iblis ini, sang roh jahat ini, sang pembinasa keji, membuahkan hasil. Mengutuk. Ingat, dalam Islam itu adalah ketika kita banyak mengutuk, maka kutukan itu kembali kepada kita. Siapa yang paling banyak mengutuk? Kita bahas di sini. Pertama, Paulus mengutuk Yesus dan hukum Torah, Galatia pasal 3 ayat 13, Galatia pasal 3 ayat 10. Ya. Kedua, Paulus mengutuk orang-orang yang hidup di dalam hukum Torah. Ya. Paulus mengutuk orang-orang yang hidup dalam hukum Torah. Datanya mana? Sebentar, saya tunjukkan. Oke, kita tunjukkan mana datanya. Apa kata Paulus terkait tentang pengutukan kepada orang-orang yang menjalankan hukum Torah? Ya, Galatia pasal 3 nomor 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan dari Bundo. Iya kan? Coba bayangin. Berarti logaritma TikTok di akun saya alhamdulillah luar biasa ya. Mantap jiwa. Saya akui saya punya penggemar. Jibril berangkat. Alhamdulillah. Alam Bang Cinta, Aki Cinta nggak ada di Komal Bundo emang?
Iya, Enggak kalau ada, bisa Oh, nggak ada. room lain rungkatlah biar viewersnya tembus 500 lagi ke sini. Ayo. Tapi dari teman-teman lah. Ya Room gimana Bang nggak Zuma rungkat? rungkat. Di situ Bang Zuma, di Alhamdulillah. situ Bang Zuma. Bang Zuma di situ. Bukan namanya rungkat, bukan bunda aja. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kamila. Nah, ini ada Bang Zuma. Alhamdulillah, Bang Zuma masuk. Assalamualaikum Assalamualaikum, Guru. Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Erik. Saya besarkan. Masya Allah. Ini pada rungkat Bang Zuma, rungkat semua. Ini room gimana sih? Iya betul. Enggak, akun Halo Bang Zuma. Zuma tadi Halo dicariin Pendeta Bang Zuma. Agung. Dicariin Ya, sama ini, sama Laskar Kristus dari tadi nanya ke Di Bunda. sebelah tuh ada akunnya Bang Zuma tuh, ada 2 itu, gimana itu Bang? Iya, biasanya sesuatu yang baik itu banyak yang menduplikatnya, banyak yang memalsukan. Kalau hal-hal Nah, baik itu dia. pasti banyak yang palsukan. Disangka orang benar betul kan itu. Iya, itulah dia. Enggak, tadi itu begini Bang Zuma, tadi Uni bikin apa? Bikin judul Lanjut. diskusi lintas agama dengan mualaf kan gitu. Iya. Enggak tahunya di report langsung. Udah tahunya sampai 2034 lagi akun yang gede ini. Gila. Iya. Kaget. Iblis tidak diam. Iblis Nah. tetap bekerja. Benar-benar ular licik seperti ular. Di depannya tulus kayak merpati itu. Ini typingan di bawah saya baca Uniriva rungkat juga. Iya, semua banyak yang kena report. Kenapa ini? Kenapa inspirasi ini? Ini kayaknya ada kerjaan inspirasi ini. Ada Ini bisnis. pakai strategi Bundo, makanya. Kalau kita sibuk belajar Al-Quran, ya kan? Mereka sibuk belajar merungkatkan komal. Aduh, orang Ya, tua. karena memang mereka dasarnya tidak diperintahkan untuk berpikir Bang. Iya. Simple aja mereka itu. Betul. Kalau kita kan diajarkan oleh Allah itu haruslah berpikir dulu, baru setelah itu imani. Benar sekali. Kok pintar abang ini? Dari abang ini Bang semua ilmunya Bang, Masya Allah. Syukuran Bang. Tawadu merendahkan diri untuk melejit ke atas. Itu bagus. Aduh, ya Allah ya Rasulullah. Baru aja mau bergerak, dah hancur akun langsung. Ikan presto tak bertulang tadi kemana? Tadi padahal typing Bunda di bawah cariin Bang Zuma di mana. Tadi kan Bunda lihat Bang Zuma di api Jabotabek ya, kalau nggak salah Jabodetabek. Iya. Bunda info tadi di bawah ada di situ. Tahu-tahu pas Bang Zuma naik juga tapi lari kan. Kabur. Malah dia itu suka nginjilin tikus. Membacakan Bible tikus, apa nggak sarap ya? Yang di bawah 332 memandang, mohon dibantu tab-tabnya ya biar komal ini kuat. Kemarin itu kan Bang Suma yang sahadatkan. Sekarang murtad lagi. Dasar cuplis. Siapa itu Bang? Tadi yang Laskar Payabo itu. Laskar Payabo. Masya Allah. Bang Zuma izin Bunda bertanya tentang penjabaran tentang ayat Matius yang tulus seperti merpati, licik seperti ular ini. Apakah ini yang dipakai untuk misi mereka? Iya. Seperti merpati itu sangat jelas. Itu yang mereka pakai. Matius 10 kan itu ya? Iya. Jadi kalau dikatakan kemudian di sana, dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebenarnya kalau kita mengartikan secara positif thinking, ini murid-murid Yesus
oleh Yesus diutus di tengah-tengah serigala. Maksudnya Yesus ini mengutus muridnya kepada orang-orang yang sesat dari kaumnya Bani Israel. Serigala yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak senang kepada pengajaran Yesus itu sendiri. Nah, kalau pengajaran yang dipraktekkan kemudian yang ada di Indonesia ini, itu bukan Matius 10 nomor 16. Iya. Ya, yang mereka praktekkan itu 1 Korintus dan juga Filipi 3 nomor 11. Itu yang mereka praktekkan sekarang. Coba kita lihat di Filipi. Ya, di Filipi 1:18, sorry. Filipi 1 nomor 18. Nah, di situ mereka kemudian di Filipi 1 ini dalam bahasa Yunani dikatakan dengan kata aletheia. Aletheia ini artinya alasan yang dicari-cari atau dalih yang dibuat-buat atau keadaan yang palsu atau mengelabui. Jadi data ini mengatakan begini, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui ya maupun jujur. Hal itu aku tetap bersukacita dan aku tetap bersukacita. Ya, aletheia dan juga yang dikatakan di sana propasis. Propasis itu mengelabui. Nah, sedangkan noise pusing dengarnya. Sedangkan kalau yang dikatakan di dalam data yang tadi yang saya sebutkan 1 Korintus itu jelas sudah dipraktekkan oleh mereka dengan menerjemahkan kitab mereka sesuai dengan amanat yang ada di dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, sama. Demikianlah bagi orang Islam, aku menjadi seperti orang Islam, supaya aku memenangkan orang-orang Islam. Makanya Bibelnya banyak menggunakan istilah Islam. Itu maksudnya. Berarti silakan. di garis bawah masalah licik seperti ular itu ya Bang Zuma ya. Di garis bawah itu. Jadi untuk visi mereka itu ternyata itu termasuk ininya juga gitu. Sebagai alasan untuk melakukan siar mereka. Bagaimana itu Bang Zuma? Kalau di Matius 10. Iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Matius 10, sebenarnya kita lihat di data nomor 5, nomor 6. Di situ, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah, beritakanlah kerajaan langit, bahwa kerajaan langit itu sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota desa, cari di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya salammu itu, turunlah ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu, tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu.
Maksudnya, apabila murid-murid Yesus ini masuk ke dalam satu wilayah, sasaran dakwanya itu adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau mereka tidak menerima kamu, apakah alasan karena mereka hidup di tengah-tengah bangsa asing atau apapun itu, maka Yesus mengatakan sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota tersebut. Nah, lalu dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadah. Dan karena itu kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila kamu menyerahkan dirimu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Tuhanmu, dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah dan anaknya dan seterusnya, orang tua akan dibunuh. Nah, artinya gini, ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya, yaitu ke-12 muridnya. Nah, sekarang di situ dikatakan tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadah. Itu kata Yesus. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih tinggi daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Ya, jadi kesimpulannya bahwasanya di sini di data nomor 16 dan 17-nya itu Yesus sedang membicarakan tentang Paulus. Waspadalah terhadap semua orang, karena akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesal kamu. Baca Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Di situ jawabannya, bahwa ternyata penyesat itu adalah Paulus in the gang. Lukas berapa tadi Bang Zuma? Lukas 21. Oh, 21 ya. Iya, nomor 8 sampai nomor 12. Waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu, yang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Maksudnya Yesus itu diajarkan sebagai Tuhan. Nomor 12-nya, namun sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu kamu akan ditangkap, dianiaya, disesat dan seterusnya. Itu jelas itu. Maka kenapa dia diperintahkan kemudian mengutus seperti serigala? Karena pada saat itu memang banyak orang Roma pada saat itu. Makanya dia harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, karena mereka dikelilingi oleh serigala-serigala gitu. Masya Allah. Nah, kenapa dia harus cerdik seperti ular? Karena ular itu pintar. Ular itu licik, cerdik, licik, betul. Kalau cerdik itu kan identik dengan licik. Gitu. Nah, terus tulus seperti merpati, ya itu maksudnya seperti orang munafik. Betul. Artinya munafik kelihatannya baik, dia bersahabat, begitu kita ingin salaman terbang dia. Gitu. Kira gitu. Oke Bang, saya sedikit lagi Bang. Iya, silakan. Terkait dengan Yohanes 14:26 ini Bang, saya sedikit bingung untuk menjelaskan itu Bang. Apakah yang mana yang mana Bang Erik? Yohanes 14:26. Bagaimana? Iya, bagaimana itu bahasa aslinya seperti apa gitu? Benar nggak tertulis Roh Kudus? Yohanes 14 nomor 26. Iya. Mana ada Roh Kudus? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus di situ, bukan Roh Kudus di situ.
Di situ dikatakan pneuma hagios. Hagios itu apa? Hagios itu apa? Enggak tahu bang. Hagios itu artinya suci atau murni. Semua aku datang besok. Jadi Roh Kudus, Roh Suci gitu ya? Iya, Roh Suci. Makanya dikaitkan dengan Roh Kudus itu sendiri bang, yang mereka imani sebagai Allah itu juga. Gak bisa, Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Pneuma hotheos atau pneuma apa? Hagios. Hagios artinya roh yang suci. Gak bisa dong dari bahasa Yunani larinya ke Roh Kudus, gak bisa. Karena Roh Kudus itu adalah gelar. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Masya Allah. Gurunda, aku mau nanya. Iya. Ustadz Unggul kangen loh sama antum. Iya, Ustadz Endun nih terakhir ngobrol 2002 Kalau aku dia. nggak pernah ketinggalan Gurunda. Di mana Gurunda naik, ada aku di bawah. Allahu Akbar. Benarkah itu, Ahi? Iya dong. Cuman kadang aku suka kelintang-kelintong silaturahmi sama teman-teman. Kalau aman aku ikut menimba ilmu. Kalau mereka kiranya butuh dibantu, insya Allah aku naik bantu mereka. Gitu Gurunda. Aku selalu dari dulu. Alhamdulillah. Pertama kena Gurunda Zuma itu sambil naik motor. Ada pesan Gurunda Zuma. Jadikan semua ini pegangan lalu sebarkan kepada keluarga kita. Boleh didengar sambil nyapu, sambil masak. Nah itu saya sambil naik motor dengerin Bang Zuma di YouTube waktu itu. Lanjut Gurunda. Ya, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat mungkin masih ada yang belum kenal beliau. Beliau ini pejuang dari dulu ya. Bukan cuma di Indonesia tapi sampai ke luar negeri beliau, Ustadz Unggul ini. Pejuang umat, betul-betul pejuang umat. Nah, ini beliau punya karya itu offline. Bukan main-main, tidak seperti kita ini, seperti Bang Zuma, cuma misalnya di sosmed. Beliau benar-benar sampai ke luar negeri di mana ada bencana yang membutuhkan bantuan, beliau pasti terjun tangan. Masya Allah. Sudah begitu beliau tawaduh sekali. Beliau guru kita. Saya juga banyak belajar dari beliau. Oke, kembali kepada tema kita, sahabat-sahabat sekalian. Terkait dengan Roh Kudus ini, itu sebenarnya pneuma hagios. Artinya roh yang murni atau roh yang suci. Ya, kalau kemudian dikatakan sebagai penghibur di sana, artikan secara tafsir bebas, maka penghibur ini arahnya kepada malaikat Jibril memang. Bisa juga diartikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi penghibur atau roh hagios di sini, roh yang suci di sana, itu diutus kemudian oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya oknum yang datang ini itu sebagai perantara penyampai firman juga. Penyampai firman. Jadi kedudukannya dia bukan Tuhan, cuman penyampai firman. Apa pembuktiannya? Coba lihat di dalam Yohanes 16 nomor 13 kalau saya nggak salah. Kita lihat di sana di data nomor 16 Yohanes 16 ini apa yang dikatakan? Apabila roh kebenaran atau penghibur itu datang, maka dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya, melainkan apa yang didengarnya itulah yang disampaikan. Ya, inilah yang disebut dengan roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu maha berkehendak. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Tuhan itu maha berkehendak, mau seenak Tuhan, mau berkata apapun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya memberi perintah maka semuanya ada. Dia hanya berkata maka semuanya jadi.
Nah, sedangkan yang ada di Yohanes 16 nomor 13 itu dia harus mendengarkan dulu dari oknum lain, baru dia bisa berkata. Berarti dia bukan Tuhan. Seperti itu Bang Arik. Silakan. Dinda Pera Esther mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, sedikit Bang, kalau mereka menyatakan seorang penolong itu dikatakan itu Paulus Bang, silakan Bang. Oh, nggak bisa. Yohanes 14 ya. Nggak bisa. Paulus itu bukan seorang penolong. Kalau penolong iblis, iya bisa. Karena dia itu adalah pembinasa keji. Apa bukti bahwa dia itu pembinasa keji? Coba kita lihat di dalam Matius 24. Ini bukan kita muluk-muluk, tapi kita berbicara dengan pendekatan apa yang tertulis. Kan gitu ya. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Itu udah jelas tuh. Nah sekarang pembuktian bahwa yang dimaksud pembinasa keji itu adalah Paulus, kita baca Matius 24. Satu perikop kita baca, dengarkan pelan-pelan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, ini garis bawahi tanda petik Nabi Daniel, nanti kita lari ke sana. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Ini boleh dibaca di kitabnya orang Katolik, di MKB, kitab MKB. Itu terjadi itu. Maka dikatakan kemudian adanya angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Baca nomor 19, baca nomor 20, baca nomor 21, baca nomor 22. Nah, coba lihat nomor 23-nya. Pada waktu itu, pada waktu itu kata Yesus, pada waktu itu lihat, ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Coba. Siapa kira-kira yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Nabi Muhammad tidak pernah. Berarti sang pembinasa keji ini bukan Rasulullah. Jangan kau percaya, kata Yesus, sebab nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Coba, Paulus itu pernah dianggap dewa loh, pernah dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan Hermes atau doa Hermes oleh orang-orang penganut ajaran paganisme. Yesus menekankan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik. Sekali lagi saya katakan, bilik ini dalam bahasa Yunani adalah taimeong. Taimeong itu artinya apa? Bilik rahasia, kamar rahasia, ruangan rahasia yang hanya orang tertentu yang bisa masuk. Ini identik dengan sel penjara. Sel penjara itu adalah bilik rahasia. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik rahasia. Jangan kau percaya, sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah cara Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Jadi selama ini kan ada orang yang mengaku, Paulus ngaku tuh. Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik. Dia mengaku seperti itu, dia bertemu Yesus. Jadi rangkaiannya jelas. Yesus sebelum terangkat ke langit, dia mengatakan apa? Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak datang. Apa yang terjadi? Yesus pergi, yang datang ternyata Yesus. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Siapakah engkau? Tuhan. Roh itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Ayo. Berarti Yesus mengatakan, aku akan pergi, dan yang datang kepadamu adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Tapi Paulus mengaku apa? Bertemu dengan Yesus. Inilah yang dikatakan, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Paulus mengalami itu, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik, dan mengaku ketemu Yesus dalam bilik ketika dia di penjara. Makanya di dalam Galatia 1 dia katakan bahwa Injil yang aku beritakan kepadamu bukan kuterima dari manusia, tetapi aku terima dari Yesus.
Berarti dengan kata lain, setelah Yesus terangkat, yang datang Yesus. Loh, padahal Yesus mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahaya sampai ke barat, demikian pula cara kedatanganku yang kedua nanti. Maka kedatangan yang dicerita Paulus, Yesus datang kepadaku. Kedatangan yang dicerita oleh para murtadin, Yesus datang ketika saya tahajud, Yesus datang ketika saya umroh, Yesus datang ketika saya tidur. Itu semuanya adalah bullshit. Karena Yesus mengatakan, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Jadi yang saudara pertanyakan kemudian, itu jelas si pembinasa keji itu tak lain dan tak bukan adalah Paulus. Itu jelas, tak ada oknum lain, karena hanya dia yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in tidak pernah mengaku saya bertemu dengan Yesus di Padang, tidak pernah. Yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus hanya Paulus, sang pembinasa keji. Demikian. Izin Gurunda, Ya, boleh silakan. minta waktu Silakan guruku, Ustaz Unggul, silakan. minimal 3 menit ya. Terima kasih. Iya, silakan. Ini saya bersama beberapa tim kawan-kawan turun ya, walaupun kita banyak rupa dan bentuk dalam syiar dan dakwah. Saya dan teman-teman masuk terutama ke perguruan-perguruan tinggi. Nah, semalam dengan Uni Rifa, kan beliau juga seorang mahasiswi ya. Beliau juga bersama API dari Bang Jibril kan akan mengadakan regenerasi lah bagi pendakwah-pendakwah, debater-debater, apologet-apologet. Jadi yang menjadi trending sekarang itu di perguruan tinggi, walaupun berbusana atribut Islam, tetapi belum kuat lah kalau saya bilang ya. Nah itu mereka lebih mengedepankan kepada kuno, jadul, klasik gitu ya. Nah ini diambil kesempatan, rupanya sudah beberapa tahun yang lalu udah ditengarai nih, ada gerakan ini, mereka masuk kampus ya. Ada yang ini, ada yang itu, termasuk juga misionaris-misionaris. Nah, dengan kebanggaan bahwa ini adalah akademis, saya dalam kurun waktu sebulan yang lalu mengamati 2 fenomena. Rupanya kalau di TikTok ini diwakili oleh Kalingga ya. Saya pikir luar biasa ini orang ya, netral, jujur. Lalu ya seperti biasa ular beludaknya nanti keluar lagi ya. Jadi viti-vitinya sudah mulai menyerang Islam. Menyerangnya ini dengan cara adu domba. Dipakailah orang-orang munafik, dipakailah lulusan-lulusan yang pulang bawa oleh-oleh sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nah ini mereka masuk nih ke perguruan-perguruan tinggi dengan bungkusannya adalah akademis. Kemudian saya terjun, saya mempersiapkan diri, kebetulan juga Aldo buat jadi samsaknya saya lah ya. Dia bilang pertama kan, Karen Armstrong sendiri mengatakan bahwa Allah itu dewa pagan Arab yang dijadikan Tuhannya orang Islam, memiliki putri bernama Manat. Saya punya bukunya, baik original bahasa Inggris ataupun yang sudah diterjemahkan. Karen Armstrong tidak pernah berkata begitu. Bahkan Karen Armstrong, dia itu kan researcher ya, bukan teolog, bukan sejarawan. Dengan jujur dia mengutip bahwa pagan Quraisy, mereka tahu ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, yang menurunkan hujan dan sebagainya. Ini informasi ini didapat dari Al-Quran, kata Karen Armstrong. Jadi itu dipelintir sama Aldo. Kemudian saya naik kan, Aldo nggak ada nih, gue punya bukunya asli. Dia bilang, gelagapan kan, ada ini bukunya dari sejarawan Reza Aslan. Waktu itu nggak tahu, cuma judulnya aja tuh. Sengaja saya beli itu ya, walaupun lama lah. Saya minta semua referensi Aldo, saya beli originalnya, butuh waktu 2 minggu karena dari Amerika kan.
Saya baca ternyata There is no God but God ini dikarang oleh Reza Aslan, orang yang berbau Syiah dan ternyata bukan sejarawan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada terutama adik-adikku ya, yang sedang menuntut di perguruan tinggi, menuntut ilmu di perguruan tinggi. Jadi asal muasalnya itu adalah kebencian terhadap kekalahan mereka dari zaman perang salib, kekuasaan mereka, duniawi mereka itu dihapuskan oleh Islam. Kebencian ini turun-menurun. Zakaria Butros terus turun ya. Kalau di media sosial kita kenal ada Christian penipu alias CP, terus J. Smith, Hatun turun ke Indonesia yang berbahasa Indonesia Bekatul Al-Bahlul dan sebagainya ya. Nah, ternyata buku dari Robert Murray ini dipakai oleh misionaris-misionaris dan mereka tahu tuh, punya data. Orang-orang yang mualaf itu dikirimi buku dari Robert Murray. Robert Murray ini yang dipakai juga oleh Aldo ya. Ini saya sedikit lagi ya, Gurunda Zuma mohon satu putaran. Saya buka kamera dulu. Mana ini kameranya? Oke, sudah. Mohon cross check, sudah kelihatan gambarnya? Iya, bagus Ustadz. Oke ya. Ini teman-teman, saya merekomendasi buku ini, judulnya Islam Dihujat. Ini adalah tanggapan menjawab buku The Islamic Invasion yang dituliskan oleh Robert Murray. Ini dipakai nanti oleh Yusuf Roni yang divonis 6 tahun, Saifuddin Ibrahim, Bambang Nursena, dan lain-lain. Dan sekarang masih terus dipakai ya, karena untuk modal menghujat dengan bungkusannya akademis ya, dengan bukti-bukti sejarah, padahal dusta semua itu ya, karangannya kaum orientalis. Nah, ini karya dari Bunda Irena Handono, teman-teman pasti kenal ya. Nah, beliau ini membantah semua. Contohnya ketika Aldo bilang, saya ada bukunya, oke, halaman berapa. Memang di situ cukup dikatakan begini, Allah adalah dewa pagan, yaitu dewa bulan. Nah, cuma sepenggal kalimat itu lalu dijadikan pegangan. Saya bilang nggak mungkin. Di dalam Al-Quran, Quran surat Fussilat ayat 37 itu ada pelarangan menyembah bulan dan menyembah matahari. Nggak ada orang Islam menyembah matahari ya, menyembah bulan, justru kekristenan ya. Ya sebentar kawan-kawan, saya tahu inilah susahnya ya, kalau saya naik ada Bang Zuma, kalian nggak mau dengar yang lain, cuma dengerin Bang Zuma. Saya cuma minta izin 3 menit aja ya. Nah, ini kalau teman-teman mau mempelajari buku ini bagus. Terus kemudian ini yang buku Aldo bilang tadi, ini salah ini ya. Dari sini aja saya udah nulis nih ya. Kalau di dalam bahasa nggak bisa, Allah itu nggak bisa diterjemahkan. Jadi there is no God but Allah. Nah, di sini Aldo saya tantang nih, nggak pernah berani. Jadi ada kisah penyaliban, 16 kisah penyaliban yang ceritanya sama persis dengan cerita Yesus. Turun ke dunia, separuh dewa, separuh Tuhan, punya 12 murid, misinya menyelamatkan umat manusia. Ini nih yang pagan nih. Ini yang ngarang kalau nggak salah Ustadz dari Mojokerto apa Lamongan nih ya. Ya, ini kalau nggak salah yang ngarang Ustadz Kersi ini dari Lamongan atau Mojokerto itu. Maaf, izin Ustadz, minta salawat Aki Nois. Oke, thank you. Sedikit lagi ya, satu putaran. Pagan origin ya. Ini justru apa ini yang tidak terbantahkan nih ya. Siapa penulis-penulis gospel. Jadi nih yang paling tegas banget, The Paganism in Our Christianity ya. Ini pengarangnya Arthur Weigel, ini anak seorang pendeta, menjadi ahli di bidang sejarah kuno Mesir. Di sini semuanya kekristenan tuh, lambang salib, tentang Hermes yang disebut Gurunda tadi ya. Karena kebudayaan-kebudayaan itu masih masuk ke dalam budaya-budaya pagan. Jadi sebuah kebohongan besar
bukti fakta yang jelas adalah Nabi Muhammad SAW menghancurkan berhala-berhala dalam hardware-nya dan software-nya. Hardware-nya semua berhala dihapuskan ketika Fatu Mekah, dihancurkan seluruh patung-patung berhala, termasuk di dalam pemikiran software-nya. Tidak boleh ada kemusyrikan, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya, nah itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Untuk adik-adikku di bawah yang mulai berminat tentang kristologi, tujuannya adalah untuk menangkal upaya-upaya pemurtatan di perguruan-perguruan tinggi. Sebab bungkusannya memang kelihatannya indah, keren dalam bahasa Inggris, yang membawakan kadang narasinya itu orang bule gitu ya. Mereka lemah karena berpegang kepada ajaran pagan. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Thank you host, thank you Gurunda teman-teman. Demikian standby lagi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Unggul informasinya. Iya, ada tamu ini kita. Bagaimana Gurunda? Mau disapa dulu atau gimana ini? Pak Edi? Izin di tempat saya lagi azan mau maghrib dulu ya. Iya. Silakan Ustadz Unggul, Masya Allah luar biasa paparan antum, luar biasa. Silakan teman-teman dilanjut sementara. Bang Edi, ke mute itu suaranya. Alamak ya. Bang Unggul, Bang Zuma itu bagus. Bang Unggul bukunya banyak. Nanti kapan-kapan sama saya nggak punya buku. Punyanya cinta. Kenapa kapan-kapan? Sekarang aja mumpung ada Ustaz Unggul. Boleh. Saya tuh nggak suka nantang, tapi kalau ngobrol suka. Ayo Bang Unggul, apa pertanyaanmu? Nah, ini ketemu pendeta ahli-ahli toh. Gimana Bang Unggul? Mau ngomong tentang apa? Ustaz Unggul monitor. Nah, tolongnya Atau yang lain? Ustaz Unggul enggak ini Bang Kores monitor Kores Ananda Jauh dari perangkat Bang Kores, Bunda. Iya, Bun. Oh ya, itu ada. Ada. Ya, ini aku mau nambahin aja soal apa? Soal itu Roh Kudus ya, Roh Kudus. Jadi ini sama kasusnya sama seperti dengan lafaz Allah, Rasul dan yang lainnya gitu. Kekristenan ini dia disesatkan oleh terjemahan dari generasi kakeknya, bapaknya, sekarang anaknya gitu. Nah ini alhamdulillah ketika cucunya atau anak si bapaknya orang Kristen ini lahir kan udah ada terjemahan TB2 gitu ya, udah ada TB2. Nah itu bagus banget yang udah ada TB2 itu. Karena di situ sudah mulai kembali ke arah yang benar walaupun masih penyesuaian lafaz Allah dulu gitu. Bunda manggil Bang Kores tadi ada tamu Bang Ares tadi. Iya? Ada tamu Bang Ares tadi. Double. Iya? Ini Bang Tata. Ini Ustadz Tata ya? Iya betul. Maaf Ustadz. Apa kan ada tamu barusan. Jadi Bang Kores nerangin itu dia udah terjun ke bawah. Oh iya nggak apa-apa karena ini Bun Edi itu memang gitu dia sering hilang dan tenggelam. Kita udah sering ketemu dari zaman Zoom sehingga karena udah tahu apa ya, udah tahu case-nya dia kayak gimana. Iya dia. Udah males dialog sama dia itu gitu. Betul. Gitu. Nah, jadi kita lanjut aja soal tadi yang Roh Kudus itu benar kata Gurunda gitu. Roh Kudus itu tidak dikenal di dalam kekristenan, mereka mengenalnya Nema Hagio. Nah, Nema Hagio ini itu setara dengan ini, Ikhwan. Nema Hagio itu setara dengan Daniel 4 nomor 8
nomor 9, nomor 18, nomor 5, nomor Daniel 5 nomor 11. Ini aku kasih lihat ya ikhwan ya. Ini aku kasih lihat nih. Jadi ketika kalian menuhankan Roh Kudus gitu untuk para pembenci Islam terutama, maka kalian juga harus mengimani ini. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Gitu. Nanti ada lagi di Daniel 4 nomor 9. Hai Belsazar, kepada orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Nah gitu loh. Jadi Roh Kudus ini tuh adalah rohnya para dewa dan juga bisa roh Tuhan yang benar. Sedangkan Tuhan yang benar itu keberadaannya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Kan gitu ya. Artinya harus diterima gitu. Bahwasanya Roh Kudus itu adalah roh para dewa. Dalam imannya kawan-kawan Kristen. Nah ini yang nggak jarang dibahas ini di gereja. Gitu. Benar nggak Ed? Jarang dibahas kan nih Ed? Iya, ngangguk-ngangguk dia. Nah itu dia gitu kan. Jadi inilah kebenaran yang ada gitu ikhwan ya. Kenapa jangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jangan ada ilah, aku cuma mau nambahin ini aja. BTB2 Kores. Jangan ada ilah-ilah lain. Tadinya kan jangan ada Allah lain di hadapanku, penghinaan, penghujatan LAI itu. TB2 udah diganti dengan ilah, tapi belum berani melepas semua colongan terminologi dari Al-Quran. Bubar kekristenan kalau Allah diganti dengan teos. Iya gitu, ganti teos lah gitu. Kapan ya kita demo ya di LAI ya? Harusnya kita demo nih, kita galang masa ini. Demo aja, tak dukung. Kita demo gitu. Demo aja, gitu kan? saya dukung. Kita demo terus nanti. Tapi kalau gue sih ambil hikmahnya ya, Bang Kores, My Penatua. Gue ambil hikmahnya dengan mereka tetap mempertahankan terminologi istilah-istilah dari Al-Quran. Di sini kesempatan kita menjelaskan segala sesuatu hal tentang Bible yang tidak pernah dijelaskan oleh pendeta dan romo di gereja. Andainya nggak pernah ada loh orang Kristen akan mualaf di dalam inilah TikTok misalnya ya. Justru karena kita bertarung di bidang itu, kata-kata colongan itu, akhirnya mereka banyak mendapati informasi yang selama ini selalu disembunyikan di gereja. Begitu My Penatua standby. Ya, jadi kalau buat aku gini, buat aku pribadi, mu'alaf itu sudah banyak gitu kan. Cuman kalau Allah berkehendak lain, ya biarlah kehendak Allah yang berjalan kan gitu. Cuman buat aku pribadi, mu'alaf ini udah kebanyakan. Jadi memang sudah waktunya kita ikuti kemauannya para pembenci Islam untuk memisahkan Tuhannya mereka dan Tuhan kita gitu. Jadi kita ini bawa nih video-videonya Christian Princess, video-videonya Kiamat, si Alda Victory itu, lalu kemudian videonya si siapa Sofiatul itu, pembantu esek-esek di Amerika sana. Kita kasih ke LAI, kita kasih lihat LAI ini loh Kristen yang benar menurut mereka gitu. Tuhannya itu berbeda dengan Tuhan Islam dan bukan Allah Tuhannya, tapi Yahweh gitu. Jadi kita demo gitu kan. Itu sih nanti LAI-nya kan dialog terbuka tuh. Nanti LAI-nya bilang tidak, Tuhannya sama dengan Tuhan Islam. Wah, kalau udah kayak gitu baru kita perbolehkan, tapi kita supervisi gitu untuk terjemahan terbaru yang versi ketiganya gitu. Oke, Ustaz, silakan Ustaz, mau nambahin. Aku cuma mau pamit sebentar Ustaz Tata ya. Terima kasih host Gurunda Zuma, My Penatua, Bang Erik, Bundo Rus. Terus siapa lagi nih? Tata, Edi ya, teman-teman di bawah, terima kasih waktunya dan sharing ilmunya. Saya mau pulang dulu, udah waktunya pulang ini ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bunda Vera juga, Bunda Vera maaf nggak kelihatan. Assalamualaikum Bunda Vera. Waalaikumsalam. Edi ini lama-lama mirip Saifidun Ibrahim kayaknya.
Saifuddin itu murid saya, jauh di bawah saya. Murid Kak. Wajah Iya, jauh di bawah. rambutnya. Dia mirip. masih TK bang. Dia masih TK kelasnya. Sofiatul, Pak Ujang tuh masih TK. Jauh sama saya. Dialog sama kamu itu tidak tahu dalil, kamu itu malas. Oh gitu ya. Coba ditanya bang. Mau tanya apa coba? Tak tunjukin dalil semua. Tuhanmu siapa Tuhan? Tuhanku Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Iya. Ada dalilnya kok. Bukan Yesus ini. Lah, Yesus kan manusia, gimana sih? Aduh, otakmu di mana Pak? Manusia kok Tuhan nggak boleh? Ada. Lam balik, palam yulat. Ya sudahlah, yang penting jangan tuhankan Yesus nanti berhadapan dengan saya. Nggak boleh, nggak boleh. Anda berpikir Yesus itu Tuhan nggak boleh, itu musyrik namanya, nggak boleh Pak. Bertobat ya Ustaz, bertobat ya. Sip. Ya enggak, saya mencari orang yang mentuhankan Yesus doang. Oh, aduh berarti sama saya sudah enggak ya? Oke. Ya kamu tidak mentuhankan Yesus. Lah Kristen itu aslinya nggak mentuhankan Kalau Yesus. dulu kan kamu mentuhankan Yesus melulu. Ya dialog selalu dialog. Sekarang Itu berarti Saifuddin. berarti Itu udah tobat Saifuddin, sekarang. saya. Hah? Itu Saifuddin bukan saya. Ya berarti kamu yang tobat sekarang ya. Tidak mentuhankan Bukan. manusia lagi. Dulu itu Saifuddin, abang kira saya. Terbalik abang. Ini saya bukan saya. Enggak, sekarang wajahmu mirip si Pudin. Sekarang wajahmu, rambutnya kan sekarang gondrong gitu. Dulu itu Saifuddin sebenarnya, gitu loh. Cuma abang tuh nggak pakai kacamata. Apa ini tadi? Mau bahas apa ini tadi, Pin? Mana Calvin? Loh, turun Calvin. Kudus, Roh Kudus Islam sama Roh Kudusnya Taritung, Ustaz. Oh, Yohanes 14 sama Yohanes 16 Ustaz. Udah gini, saya cuma menyampaikan gini ya. Quran dan Bible itu gini. Kalau Yohanes 14:15 itu gini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini kan kalau dalam Al-Quran, Sof ayat 6 ini. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Jadi Isa itu memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Muhammad atau Ahmad. Sedangkan Yohanes 16:12 masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini kuncinya. Berarti kalau di Al-Quran ini, An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Dan tidaklah yang diucapkannya Al-Quran itu menurut keinginannya. Ya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad kan tidak mengatakan dari dirinya sendiri. Akan tetapi dia menyampaikan roh kebenarannya. Menyampaikan dari roh yaitu Jibril itu. Gitu. Jadi antara Bible nyambung dengan Al-Quran itu. Tapi sayang nih lawannya di sini Edi. Edi ini apa, mau ngobrol apa sama Edi? Gini bro, Bible itu bukan milik orang Kristen, itu milik umum. Nah, di tafsir boleh, Anda menafsir gitu, roh kebenaran itu Muhammad, nggak apa-apa, boleh kok. Lain dengan Anda bertanya, kalau ceramah itu saya hargai. Paham? Kalau saya kan santai. Gak jelas ngobrol sama kamu itu apa temanya, mau dibahas apa? Abang bilang